Oke, selamat pagi semuanya. Jadi sekilas produk-produk yang saya jual di usaha saya. Jadi saya memilih usaha untuk bidang bisnis susu dan diapers ini. Yang pertama adalah terkait dasar pengetahuan, dan itu harus menjadi dasar sebelum kita memulai usaha. Apakah berdasarkan hobi, apakah berdasarkan kesenangan, atau berdasarkan dasar pengetahuan yang kita miliki. Minimal sebelum kita menentukan usaha, kita harus memiliki dasar-dasar pengetahuan terkait produk apa yang akan kita jual, terkait produk apa yang akan kita berikan ke masyarakat sekitar. Nah, dasar-dasar pengetahuan saya dari bisnis diapers dan susu ini dimulai dari istri saya yang memang suka terkait hal-hal tersebut, dan kebetulan saya juga memiliki anak yang balita, anak yang masih kecil, dan kebutuhan dari anak saya tersebut istri saya mengetahui semuanya. Istri saya banyak belajar terkait hal itu, termasuk kelebihan dan kelemahan dari masing-masing produk dari susu ataupun diapers itu sendiri. Makanya dari hal tersebut saya, istri memutuskan untuk berbisnis di susu dan diapers ini. Kemudian yang kedua, kita sepakat menentukan lokasi di mana sih bisnis ini akan dijalankan. Dasar kita menentukan lokasi yang pertama ada market atau pasar yang kita tuju. Kemudian yang kedua adalah bahan baku atau raw material atau supplier yang nantinya akan nyuplai kepada kami. Nah, dari situ kami memilih dasar bahwa lokasi ini harus berdasarkan dari market atau dari customer yang akan membeli produk kami. Setelah kita amati, jadi lokasi ini yang menentukan pemilihan lokasi ini yang pertama adalah kita dekat dengan SD, lokasi toko kita dekat dengan SD, kemudian dekat dengan puskesmas, dan yang terakhir minim pesaing karena dari satu jalan yang ada di lokasi yang kita pilih tidak ada satupun pesaing yang bisnis khususnya di susu dan diapers. Kebanyakan toko kelontong yang menjual barang-barang pada umumnya, tapi tidak ada yang fokus di bisnis diapers dan susu dan diapers pada awalnya. Walaupun mungkin sekarang ada beberapa toko yang mulai menjajal bisnis tersebut, tapi kita bisa diberkam menjadi yang pertama di daerah kami yang membuka usaha tersebut. Itu yang menjadi dasar penentuan lokasi dan market yang akan kita tuju. Kemudian sebelum kita memang benar-benar membuka toko ini secara offline, kita mempelajari market dulu. Dengan cara apa? Dengan cara online, dengan cara by DO, dengan cara kita manfaatkan mungkin fitur WhatsApp, fitur-fitur online lainnya, sehingga kita tahu bahwa memang ada yang beli dari apa yang kita jual. Minimal itu dulu, ada yang beli dari apa yang kita jual. Kemudian yang tidak kalah pentingnya atau yang terakhir dalam memulai bisnis itu adalah suppliernya dari mana. Supply barang kita peroleh dari mana? Apakah dari pabrik, apakah dari retail, ataukah dari sales yang ada yang keliling itu, ataukah dari mana? Kita dari pabrik, kita tidak memilih dari pabrik langsung karena memang ada term and condition sendiri kalau kita beli dari pabrik, dimana kalau kita beli dari pabrik kita juga pernah approach juga ke pabrik, tapi memang dari pabrik itu mempersyaratkan untuk pembelian dalam jumlah tertentu, dengan jumlah tertentu dan item tertentu pula yang bisa dibeli, sehingga memang membutuhkan modal yang cukup besar, dan itu menjadi ganjalan bagi pengusaha pemula seperti saya. Kemudian kita bisa beli dari sales yang bisnisnya keliling itu, cuma memang untuk susu dan diapers dari bapak sales itu harganya terpantau jauh dari pasaran dan memang lebih mahal, sehingga kita tidak memutuskan untuk beli juga dari sales keliling yang menawarkan barang-barang tersebut. Ada lagi opsi lain, yaitu dari retail. Kita maksimalkan dari retail ini, jadi kita beli ke toko grocer yang besar untuk kita jual secara
secara picis dan kita beli secara dalam jumlah banyak, kemudian kita jual dalam bijian. Nah itu yang kita maksimalkan. Dengan ini saya bisa jual mungkin dengan keuntungan bersih sekitar 8% sampai 10% dari barang-barang yang saya jual. Jadi memang ada marginnya, tapi saya berpatokan bahwa yang saya jual harganya harus di bawah dengan kompetitor. Minimal adalah di bawah dengan Indomaret atau Alfamart atau toko minimarket yang ada di sini, seperti itu. Atau bisa juga opsi terakhir yang kita gunakan, yaitu justru kita beli dari minimarket yang ada di sekitar, yaitu Indomaret kah, Alfamart kah, di mana di situ ada promo-promo tertentu. Kita juga cukup dapat langganan dari masing-masing Mbak, Mas, Indo dan Alfa. Yang saya nggak habis pikir, kita dapat harga yang jauh lebih murah daripada yang memang tercantum di kasarnya atau di raknya itu. Kita dapat harga yang jauh lebih murah, bahkan mungkin hampir separuh harga dari yang ada di raknya tersebut. Jadi ada banyak cara bagaimana kita mendapatkan supplier yang dapat mensuplai barang-barang kepada kita. Tapi intinya adalah ketika kita berbisnis, pastikan minat usaha teman-teman di bisnis apa, dan pastikan teman-teman ada dasar pengetahuan, kompetensi dasar pengetahuan terkait bidang bisnis yang bapak atau teman-teman kerjakan. Kemudian marketnya seperti apa, lokasinya seperti apa, dan explore-nya seperti apa. Minimal hal-hal itu harus sudah fix belum memang benar-benar buka dan menjalankan bisnis secara kontinu. Mungkin itu dari saya. Bisa langsung ditanyakan kalau memang ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow terus, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Terima kasih.